Dikisahkan, kepolisian baru saja merilis berita tentang perseteruan dua kelompok kartel besar di wilayah Meksiko. Tidak hanya kekerasan saja yang merajalela, tetapi meningkatnya kasus penculikan juga menjadi imbas dari perang saudara. Karena kondisi itulah, polisi memperingatkan warga untuk lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Berita tersebut nampaknya telah menarik perhatian dari banyak warga yang ada di sana, termasuk Raquel. Gadis belia itu bahkan sampai meminta pada ibunya agar keluarga mereka bisa pindah jauh dari tempat tersebut. Agaknya ia benar-benar khawatir jika konflik antar kartel sampai berdampak pada kehidupan keluarganya. Berbeda dengan sang ibu, wanita bernama Marta itu justru menolak ide putri sulungnya tersebut. Ia berdalih jika keluarga besar mereka telah menetap dengan aman selama beberapa generasi di kota tersebut. Alasan itu juga yang mendasari Marta untuk terus menetap di tempat itu. Terlebih ia juga masih menjalankan bisnis butiknya di lokasi yang sekaligus menjadi rumah mereka. Di tengah obrolan mereka, ternyata ada seorang pengunjung yang kedapatan tengah menguntit sejumlah pernak-pernik di butik tersebut. Marta yang melihatnya seketika langsung menghampiri pencuri kecil itu. Ia pun dengan santai meminta kembali semua barang yang baru dicurinya. Namun bukannya melaporkan aksi pencurian tadi ke polisi, Marta malah memilih untuk sekedar mengancam anak tersebut sembari memperingatkannya untuk tidak lagi kembali ke butiknya. Mendengar peringatan dari si pemilik butik, bocah laki-laki yang ketakutan itu akhirnya meminta maaf dan sambil berlalu pergi dari tempat itu. Aksi yang dilakukan Marta sontak mendapat tentangan dari Raquel yang menyayangkan bebasnya si pencuri. Karena menurutnya bocah laki-laki tadi bisa saja kembali mencuri di tempat lain. Namun berbeda dengan Marta, ia justru terkesan yakin jika di kemudian hari bocah tersebut tidak akan berani mencuri lagi. Tak lama berselang, anak bungsu Marta yang bernama Eva tiba-tiba meminta izin untuk pergi kerja kelompok dengan teman-temannya. Seolah tak bisa menolak permintaan si bungsu, Marta pun hanya bisa mengingatkan Eva agar bisa menjaga diri dan lebih berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Kepergian Eva jelas membuat si sulung menjadi sangat kesal. Karena bukan hanya izin yang begitu mudah didapat oleh adiknya itu, tetapi Marta juga seakan tak begitu khawatir terhadap keselamatan Eva di luaran sana. Sementara itu, Eva yang tadi meminta izin untuk kerja kelompok nyatanya malah menuju ke tempat lain untuk menemui temannya. Di tempat itulah ia bertemu dengan Bianca, gadis putus sekolah yang urakan. Parahnya lagi, Bianca ternyata juga minta Eva untuk berganti penampilan sebelum akhirnya mereka mengunjungi salah satu tempat hiburan di sana. Di klub tersebut, Bianca mulai mengenalkan Eva dengan minuman alkohol serta mengajaknya berdansa sembari menikmati musik di tempat itu. Nah, di waktu yang sama, Marta yang sedang di dapur tiba-tiba mendapati ikan peliharaannya yang meninggoy. Ia pun teringat kembali tentang masa lalunya ketika masih kecil. Dalam kilas balik, Marta kecil terlihat tengah dilatih oleh ayahnya menggunakan senapan. Bahkan ia yang masih canggung malah dipaksa untuk menembak seekor anjing sebagai targetnya. Entah apa yang telah dialami oleh Marta kecil. Namun saat ini ia merasa seperti ada hal buruk yang telah menantinya. Beralih ke Eva, ia yang tadi sempat bersama Bianca malah kini terlihat tengah berdansa dengan seorang pria tak dikenal. Anehnya, sejumlah pria yang ada di sana juga turut memandang sinis Eva. Seolah gadis itu telah menjadi pusat perhatian atau malah akan dijadikan sasaran oleh para pria hidung belang di tempat itu. Dan benar saja cuy, pria tak dikenal yang berdansa dengan Eva malah sekarang mengajak gadis itu ke salah satu kamar. Di tempat itulah Eva mulai derayu. Merasa tak nyaman dengan suasana di sana, Eva yang awalnya hanyut dengan hiruk-pikuk klub tersebut tiba-tiba berontak dan berusaha menolak ajakan dari pria tadi. Sialnya, Eva yang begitu polos akhirnya hanya bisa pasrah saja. Di rumahnya, Eva yang tak kunjung pulang hingga larut malam sontak membuat Marta dan Raquel mulai khawatir. Marta yang mencoba menghubungi Eva malah tak mendapati jawaban dari ponsel putrinya itu. Tak jauh berbeda dengan Raquel, ia yang menghubungi teman-teman Eva juga tak mendapati informasi apapun. Bahkan tak ada satupun teman Eva yang mengetahui keberadaan gadis tersebut. Di tengah kebingungan itu, Marta dan Raquel tiba-tiba dibuat kaget oleh telepon rumah yang berdering. Panggilan yang berasal dari nomor tak dikenal itu ternyata datang dari sosok misterius yang mengaku telah menculik Eva. Mereka juga meminta tebusan uang jika Marta menginginkan putrinya kembali dengan selamat.
Keesokan harinya pertemuan pun dilakukan oleh Martha di sebuah restoran sesuai permintaan si penculik. Dengan membawa sejumlah uang tebusan, wanita itu bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai El Sakel. Pria yang sekaligus menjadi pemimpin komplotan kartel itu pun lantas mengambil uang sebagaimana yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun bukannya langsung menyerahkan Eva begitu saja, El Sakel malah hanya menunjukkan gadis itu yang masih disekap dan kembali memasukkannya ke dalam mobil mereka. Mendapati hal tersebut, Martha pun sontak berteriak histeris dan meminta pertolongan dari siapapun yang ada di restoran itu. Namun sayangnya tak ada satupun orang yang mau menolong Martha. Agaknya kelompok kartel begitu berpengaruh hingga membuat semua orang di sana ketakutan. Sialnya lagi, El Sakel malah kini mengatakan bahwa nilai tukar Eva telah naik 2 kali lipat. Dengan kata lain, pimpinan kartel itu menginginkan lebih banyak uang sebagai tebusan gadis tersebut. Mendengar hal itu, Martha pun berdalih bahwa ia sudah tak memiliki uang lagi. Bahkan uang yang tadi diberikannya pun tidak sepenuhnya milik wanita tersebut, melainkan ia harus lebih dulu mencari pinjaman agar sesuai dengan jumlah yang diminta para kartel. Namun agaknya pengakuan Martha tak sedikit pun membuat El Sakel menjadi goyah. Ia tetap bersikeras dengan sejumlah uang yang dimintanya. Ia juga memberi batas waktu 10 hari bagi Martha untuk segera melunasinya. Karena jika tidak, maka bukan tak mungkin bila Eva pun tak akan kembali dengan selamat. Di akhir pertemuan mereka, El Sakel kembali memperingatkan Martha untuk segera mencari uang tebusan yang diinginkannya. Termasuk mengancam wanita itu untuk tidak melaporkannya ke polisi jika ingin Eva selamat. Nah, di tempat lainnya Eva ternyata ditempatkan di sebuah ruangan bersama dengan perempuan lain yang bernasib sama seperti dirinya. Mirisnya, perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Lucy itu mengaku bila dirinya telah berada di sana selama berapa minggu. Parahnya lagi, perempuan yang nampak tengah teler itu juga menuturkan bahwa siapapun yang masuk ke sana tak akan memiliki harapan untuk hidup. Apalagi untuk bisa kembali hidup normal bersama keluarganya. Sementara itu, Martha yang pusing memikirkan nasib putri bungsunya lalu melampiaskannya dengan membuka kotak lama miliknya. Dalam kotak itulah ia kembali menyalakan rokok sebagaimana kebiasaan yang telah lama ditinggalkannya. Uniknya, rasa nyaman yang didapat Martha saat menghisap rokok malah memberinya petunjuk baru terkait sosok El Sakel. Ia yang masih terbayang tentang pertemuannya dengan El Sakel tadi seketika teringat tentang kemeja yang dikenakan oleh pimpinan kartel itu. Menariknya, kemeja hitam dengan motif bunga-bunga tersebut ternyata merupakan salah satu item yang pernah dijual di butiknya. Tak mengherankan bila Martha pun sempat merasa tak asing dengan pakaian itu. Dengan cepat, Martha pun lalu membuka rekaman CCTV di butiknya. Dan benar saja cuy, kemeja yang dikenakan El Sakel ternyata dibeli dari butik milik Martha. Sedangkan sosok yang membeli kemeja itu tak lain dan tak bukan adalah si Bianca. Tak lama berselang muncul Raquel yang kembali membahas tentang nasib Eva. Raquel menyarankan pada Martha agar segera melaporkan kasus penculikan Eva kepada polisi. Bahkan ia juga menilai jika para penculik hanya akan terus memeras Martha, sementara Eva sendiri kemungkinan tidak akan mereka lepaskan begitu saja. Meski awalnya enggan dan terkesan takut akan ancaman kelompok kartel, namun pada akhirnya Martha menerima saran putri sulungnya untuk melibatkan polisi dalam kasus penculikan Eva. Keesokan harinya, 2 orang detektif datang menyusul laporan yang telah dibuat oleh Martha. Salah satu petugas yang bernama Juan menjelaskan bahwa El Sakel merupakan sosok pemimpin kartel yang sangat berambisi untuk menguasai seluruh kawasan Meksiko. Bahkan El Sakel disebutnya telah menjadi buruan polisi selama beberapa tahun terakhir. Namun sayangnya El Sakel yang begitu licin dengan banyak anak buah di mana-mana telah membuat pihak kepolisian kesulitan dalam menangkapnya. Terlebih El Sakel juga disinyalir berada di sekitar area perbatasan yang semakin menyulitkan kepolisian Meksiko untuk menangkapnya. Di tempat lainnya, ketakutan Eva kian besar setelah mendapati Lucy yang semakin lemas. Dalam obrolan mereka juga terungkap bahwa setiap perempuan yang tiba di tempat tersebut nantinya akan bernasib sama, di mana mereka akan dijadikan sebagai alat mantap-mantap bagi para anggota kartel sebelum akhirnya dijual ke tempat-tempat hiburan malam. Parahnya lagi, selama masa penyekapan, setiap perempuan yang disandra akan diberi narkoboy secara berkala. Tujuannya sudah pasti agar para perempuan di sana ketagihan dan menjadi tunduk pada komplotan kartel.
Tak lama kemudian salah satu anak buah El Sakel tiba-tiba masuk dan berniat untuk menyuntik Lucy. Tak rela melihat teman barunya yang terus-terusan disakiti, Eva lantas menyerang pria itu dengan sekuat tenaganya. Namun upaya Eva agaknya tak sedikit pun memberi pengaruh pada pria itu. Malah Eva sendiri yang kini harus terkapar setelah dihajar balik oleh pria tersebut. Di waktu yang sama, Martha yang terus menggali informasi mengenai Bianca akhirnya bisa menemukan akun media sosial dari wanita nakal itu. Bahkan secara mengesankan, Martha juga berhasil melacak keberadaan Bianca melalui ponselnya. Tak ingin kehilangan kesempatan, Martha pun lalu bergegas pergi menuju lokasi tempat Bianca berada. Tak lama berselang, Rachel yang baru pulang seketika langsung dibuat terkejut dengan temuannya di kotak rahasia milik Martha. Sosok ibu yang selama ini begitu feminim dan penuh kasih sayang itu ternyata memiliki masa lalu yang sangat kelam. Martha yang dulu merupakan gadis brutal, beringas, sekaligus juga bagian dari anggota kartel pada masanya. Di sisi lain, pertemuan juga tengah dilakukan oleh Bianca dan El Sakel. Dari sini diketahui bahwa ternyata wanita itu merupakan pacar dari si bos kartel. Namun tanpa mereka sadari, pertemuan tersebut ternyata tengah diawasi oleh Martha dari kejauhan. Menariknya, Martha yang kebetulan mendapati keberadaan bocah laki-laki penguntit di butiknya tempo lalu malah memilih untuk mengejar bocah itu ketimbang Bianca ataupun El Sakel. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini Martha lebih memilih untuk memainkan psikologi dari bocah yang diketahui bernama El Nino itu. Di hadapan Nino, Martha menanyakan soal keberadaan Eva. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini yang diinginkannya hanyalah Eva seorang dan bukan yang lainnya. Tak hanya itu, Martha pun turut memberikan sepotong roti pada Nino yang saat itu kedapatan tengah menahan laparnya. Martha juga mengungkapkan sedikit tentang masa lalunya yang bahkan diakuinya lebih buruk daripada yang dialami Nino saat ini. Bahkan wanita itu juga sempat memperlihatkan tato di balik bajunya yang telah ia sembunyikan selama ini. Di mana tato tersebut merupakan tanda keanggotaan dari salah satu legenda kartel di Meksiko. Dengan kata lain, Martha sejatinya adalah anggota kartel dengan kehidupan kelam di masa lalunya. Namun semua itu telah ia tinggalkan semata demi bisa menjalani hidup tenang bersama dengan kedua putrinya. Mendapati fakta tersebut, Nino yang awalnya ketakutan kini perlahan mulai merasa nyaman dengan keberadaan Martha bersamanya. Perasaan itu juga yang telah mendorong Nino untuk bisa membantu Martha. Bocah laki-laki itu akhirnya mau mengungkapkan lokasi yang diyakininya menjadi tempat disekapnya Eva. Berbekal laporan Martha, polisi pun melakukan penyergapan terhadap rumah yang disebut-sebut menjadi tempat disekapnya Eva. Tapi Eva yang mereka cari-cari ternyata tidak ada di tempat tersebut cuy. Melainkan hanyalah Lucy saja yang tergolek lemah di ruangan penyekapan. Aksi baku tembak juga sempat terjadi. Salah satu anak buah El Sakel yang berjaga akhirnya tumbang setelah mendapat berondongan tembakan dari Pak Polisi. Nah, di sisi lain, Eva yang tak ditemukan di tempat tadi ternyata telah lebih dulu dipindahkan oleh komplotan El Sakel ke tempat lainnya. Gadis itu kini ditempatkan bersama dengan lebih banyak perempuan lain yang bernasib sama seperti Eva. Di rumahnya, cekcok kembali terjadi antara Martha dan Rachel. Mereka memperdebatkan soal keputusan pindah ke kota lain untuk menyelamatkan diri. Rachel juga sempat mengungkapkan soal penemuan foto-foto lama milik Martha, termasuk kebiasaan ibunya yang sekarang kembali merokok. Ia pun menyayangkan sikap ibunya tersebut yang dinilai telah banyak berbohong kepadanya, termasuk tidak mengakui tentang jati dirinya yang pernah hidup di dunia hitam. Hari pun berganti, butik Martha kini didatangi oleh seorang pria gempal yang ternyata adalah kenalan lamanya. Pria dengan julukan Cuy itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah teman lama Martha yang sekaligus juga anggota kartel legenda Meksiko bernama 14th Street. Kedatangan Cuy bukanlah tanpa alasan. Ia ternyata datang sesuai dengan permintaan Martha yang menginginkan pasokan senjata untuk menyelamatkan Eva. Menariknya, tepat ketika Martha mencoba salah satu pistol, di saat itu juga memori lamanya pun kembali. Dalam kilas balik, Martha kecil diperlihatkan tengah dimarahi oleh ayahnya yang kesal karena dianggap tak memiliki bakat membunuh seperti dirinya. Sosok ayah yang sekaligus menjadi pimpinan kartel 14th Street itu bahkan menyebut jika dirinya sangat menyesal memiliki Martha. Ia bahkan nampak geram melihat perkembangan anaknya yang tak sejalan dengan dirinya.
Namun siapa sangka kehidupan jalan yang terus menempa Martha akhirnya telah membuat gadis cilik itu menjelma menjadi salah satu anggota 14th Street yang paling berbahaya di masanya. Kembali ke masa sekarang, Martha yang terlanjur membangkitkan masa lalunya kini tak hanya menginginkan kembalinya Eva saja. Akan tetapi ia juga ingin menghancurkan kartel pimpinan El Sakel hingga ke akar-akarnya. Dalam menjalankan aksinya, Martha menjelma menjadi pribadi yang baru dengan tampilan dan perilaku yang berbeda jauh dari sebelumnya. Ia mulai membiasakan diri berbaur dengan komplotan El Sakel di klub tempat mereka biasa berkumpul. Hebatnya Martha tak hanya sekedar menggali informasi dari para anggota kartel saja, tetapi ia juga turut menjadi informan bagi polisi terkait sindikat yang meresahkan itu. Alhasil, satu demi satu anak buah El Sakel pun berhasil ditangkap oleh Pak Polisi. Di malam harinya, Martha kembali mendatangi salah satu lokasi yang menjadi tempat penampungan para perempuan yang disandra. Aksi baku hantam juga sempat mewarnai upaya penyergapan yang dilakukan oleh Martha. Namun pada akhirnya, ia pun berhasil membekuk semua penjaga di sana bersama dengan sejumlah polisi pimpinan Juan. Meski berhasil menyelamatkan para perempuan yang disandra, namun sayangnya Martha lagi-lagi tak bisa menemukan keberadaan putrinya sendiri. Eva nampaknya telah lebih dulu dibawa ke tempat lain oleh El Sakel dan anak buahnya. Di rumahnya, Martha yang masih kelelahan atas aksi penyergapan tadi tiba-tiba dihubungi oleh El Sakel. Dalam percakapan mereka, pria itu menyatakan niatnya untuk melakukan gencatan senjata, di mana Martha harus menghentikan semua kegilaannya sementara El Sakel akan menyerahkan Eva kembali sebagai gantinya. Mendengar penawaran tersebut, Martha yang awalnya tak begitu yakin akhirnya menyetujui tawaran itu. Di lokasi yang telah ditentukan, Martha yang datang sendirian akhirnya bisa mendapatkan Eva kembali sebagaimana janji yang telah disebutkan El Sakel. Ia lalu segera membawa pergi putrinya ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Namun siapa sangka pertemuan Eva dan keluarganya ternyata hanya berlangsung singkat. Gadis itu tiba-tiba mengalami kondisi sulit yang berakhir dengan kematiannya. Usut punya usut, Eva ternyata terlebih dulu diberi racun oleh El Sakel sebelum dikembalikan ke Martha. Agaknya El Sakel belum sepenuhnya rela untuk mengakui kekalahannya begitu saja. Kekesalannya pada Martha telah mendorong pimpinan kartel itu untuk menghabisi Eva dengan cara busuknya. Meninggoynya Eva jelas sangat membekas di benak Martha. Ia benar-benar telah terluka dan menanam dendam besar atas kematian putri bungsunya itu. Sama halnya dengan Juan, hubungannya yang kian dekat dengan Martha jelas membuat detektif itu turut meradang. Ia seakan bisa merasakan bagaimana penderitaan yang tengah dialami Martha. Namun tak banyak yang bisa dilakukan oleh Juan. Pekerjaannya sebagai detektif tak memungkinkannya untuk bertindak semaunya sendiri. Ia pun berjanji untuk terus mengabarkan perkembangan terkait upaya penangkapan El Sakel, serta memperingatkan Martha untuk tidak lagi bertindak gegabah. Namun peringatan yang disampaikan Juan hanya berlalu begitu saja di telinga Martha. Dengan siasatnya, wanita itu diam-diam telah menyekap Bianca di rumahnya. Dalam momen tersebut, Martha menggertak Bianca untuk menunjukkan lokasi El Sakel berada. Bahkan dia juga menghubungi El Sakel melalui ponsel Bianca. Harapannya adalah agar ia bisa mengetahui di mana pimpinan kartel itu bersembunyi. Mirisnya, Martha yang juga turut menyiksa Bianca malah tak sedikit pun membuat El Sakel menjadi ketar-ketir. Pria itu dengan cueknya malah menyuruh Martha untuk sekalian saja menghabisi nyawa pacarnya tersebut. Merasa gagal dengan ancamannya, Martha yang buntu akhirnya melepaskan Bianca begitu saja. Di markasnya, kedatangan Bianca langsung memicu cekcok antara dirinya dan El Sakel. Gadis itu menyayangkan sikap pacarnya yang sangat cuek hingga membuat dirinya disiksa oleh Martha. Namun pertengkaran mereka tak berlangsung lama. El Sakel yang lebih mendominasi berhasil meyakinkan Bianca untuk tetap loyal kepadanya. Keesokan harinya, El Sakel yang sempat bercocok tanam dengan Bianca tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Martha di hadapan mereka. Kedatangan Martha di markas El Sakel ternyata bukanlah suatu kebetulan yang terjadi begitu saja. Ternyata Martha dan Bianca sebelumnya telah sepakat untuk bekerja sama meringkus pimpinan kartel itu. Dalam momen tersebut, Bianca mengungkapkan bahwa selama ini El Sakel yang memiliki ide untuk menculik Eva termasuk perempuan-perempuan lainnya yang mereka sandra. Sementara Bianca sendiri yang hanya seorang budak jelas tak bisa melawan.
dan mau tak mau harus tunduk pada perintah pimpinan sekaligus pacarnya itu. Di luar dugaan, Martha ternyata tidak datang sendirian, melainkan ia juga turut membawa serta polisi untuk menyergap markas El Sakel. Namun, kedatangan polisi malah justru membuat Martha tak bisa bertindak lebih jauh. Juan yang turut memimpin aksi penyergapan itu lalu membujuk Martha untuk tidak gegabah. Ia berdalih bahwa menghabisi El Sakel tidak akan bisa menghidupkan Eva kembali, melainkan justru akan membuat Martha harus berhadapan dengan hukum. Seolah tersadar dengan nasihat yang diberikan Juan, Martha yang telah siap menembak El Sakel akhirnya mengurungkan niatnya itu dan membiarkan polisi menangkap pimpinan kartel tersebut. Nah, beberapa minggu pun berlalu dan kini Martha telah tinggal bersama Rachel di tempat yang baru. Keputusan untuk pindah jelas menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Rachel. Karena bagaimanapun juga hal itulah yang ia inginkan selama ini. Tak hanya itu, Rachel juga turut berterima kasih pada Martha yang dianggapnya tak hanya sekedar menjadi sosok ibu yang baik dan penuh perhatian, tetapi juga menjadi sosok yang berpengaruh yang mampu memberikan rasa aman pada warga kota di tempat sebelumnya. Namun obrolan hangat itu seketika berubah menjadi senyap, karena ternyata berita di TV mengabarkan soal kaburnya sejumlah tahanan dari dalam penjara, tak terkecuali dengan El Sakel. Mendapati berita tersebut, Rachel yang sempat lega kini kembali dihantui oleh rasa takut akan kehilangan ibunya. Lain halnya dengan Martha, ia yang telah lama menahan dendam kematian Eva kini seakan menemukan kembali hasrat lamanya untuk menghabisi pria tersebut. Di luar dugaan, kaburnya El Sakel dari penjara ternyata merupakan rencana yang telah disusun rapi oleh Martha. Ia kini terlihat tengah menyambut hangat kedatangan pimpinan kartel itu di rumah lamanya. Bahkan keduanya juga sempat mengobrol ringan tentang rencana kehidupannya masing-masing. Namun semua itu hanyalah siasat Martha saja cuy. Keributan yang disusul dengan aksi baku hantam pun sempat mewarnai pertemuan mereka. El Sakel yang merasa terancam lalu memutuskan untuk kabur dan menjauh dari wanita itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. El Sakel yang terpojok di area perbatasan akhirnya mau tak mau harus menghadapi Martha yang membekali dirinya dengan sepucuk pistol. Menariknya, Martha yang telah dibesarkan di lingkungan kartel ternyata memiliki pemikiran yang jauh lebih cerdik dibandingkan El Sakel. Ia yang menyadari adanya patroli perbatasan lalu dengan cerdik membuat siasat seolah El Sakel tertembak oleh pistolnya sendiri saat hendak menghabisi Martha. Atas aksi tersebut, Juan yang datang bersama dengan polisi lainnya pun hanya bisa menjadikan Martha sebagai saksi sekaligus korban dari insiden yang menewaskan El Sakel. Nampak jelas rasa lega terpancar dari wajah Martha. Setidaknya meninggalnya pimpinan kartel itu bisa membalaskan dendam kematian Eva. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Adalah kesalahan besar jika mengusik mantan kartel paling brutal pada masanya. Nah, jika suka pada alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Watching, cause it's shocking, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb.